pemuda, dan remaja, yaitu sosok pahlawan yang diharapkan dapat menjadi unsur penggerak yang positif dalam masyarakat dan akan mendapatkan estafet kepemimpinan menggantikan para tokoh masyarakat yang semakin rapuh oleh usia. Namun nyatanya, masalah-masalah yang sering terdengar di telinga kita malah disebabkan oleh kenakalan remaja yang bahkan sudah mencapai tahap kriminal. Maraknya kenakalan remaja yang sudah melampaui batas tersebut merupakan indikasi melemahnya rasa bela negara di kalangan generasi muda. Salah satu penyebabnya yaitu kurangnya pembentukan karakter dari pendidikan bela negara yang mereka dapatkan. Berakar dari hal pendidikan tersebut, timbul beberapa pertanyaan yang ada dalam pikiran kami. Sejauh mana pengetahuan yang orang-orang dapatkan tentang sikap bela negara? Bela negara menurut saya ya rasa cinta tanah air, rasa nasionalitas yang tinggi, mencintai dan menghargai jasa-jasa para pahlawan dengan memberikan kayak pengabdian yang terbaik di bangsa dan negara. Sikap dan perilaku kita yang terhadap kecintaan kita terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 dan juga Pancasila. Sangat penting karena itu bisa jadi model yang sangat dasar bagi anak-anak zaman sekarang, karena di zamannya sekarang juga ada banyak mudah sekali kita terpengaruh oleh budaya-budaya sih, sehingga rasa nasionalitas kita sendiri pun kadang lebih mudah pudar. Sangat penting ya, contohnya juga anak-anak itu kan juga, contohnya kita remaja itu kan menjadi generasi negara kita. Ya harusnya belajar lebih giat lagi. Mungkin dari kecil itu kan sudah diajari belajar kelompok, terus dewasa lagi latihan berorganisasi kecil-kecilan, bahkan sampai kita dewasa, kita sudah layak untuk bekerja, itu kan kita sudah terlatih dari kecil untuk kelompok berorganisasi. Bisa aktif di kelembagaan di lingkungannya sekitar, mungkin terus ikut program dari pemerintah juga, menyesuaikan program pemerintah, dan lebih selektif lah terhadap budaya-budaya asing. Iya, jelas itu. Karena apa? Karena kegiatan-kegiatan itu kegiatan positif untuk memberikan pengetahuan terkait dengan bela negara, terkait dengan cinta kita terhadap Indonesia, tanah air, berdasarkan Undang-Undang 1945 dan juga Pancasila. Termasuk ke dalam pendidikan bela negara, karena juga di situ ada kayak sosialisasi sama sesama warga negara Indonesia gitu. Apa yang kita mampu untuk ya generasi maupun negara maupun masyarakat, itu kan sudah termasuk ya bela negara. Yap, dari sudut pandang orang-orang tersebut, mereka berpendapat bahwa pendidikan dan komunitas sangatlah penting. Lalu, bagaimana jika kita melihat jawaban dari sudut pandang seseorang yang bergerak dalam komunitas sosial dan pendidikan? Saya Fajri Muhammad Iqbal, sekarang berada di ruang kerja komunitas. Apa itu rumah kerja komunitas? Mari kita tanyakan kepada beliau. Nah, kan saya David Musim, saya salah satu penggiat rumah baca komunitas. Di rumah baca komunitas ini adalah salah satu komunitas literasi yang berada di Yogyakarta. Nah, komunitas ini terbentuk semenjak tahun 2012. Nah, jadi rumah baca komunitas ini dia bergerak untuk bagaimana memfasilitasi teman-teman mahasiswa, anak-anak, ataupun umum dalam hal ini masyarakat untuk mendapatkan fasilitas bacaan. Kita memberikan fasilitas baca di alun-alun untuk kepada masyarakat, mahasiswa maupun para pekerja di sana. Di sana juga ada tukang beca, ada tukang ojek dan juga pemulung yang sering mampir di lapak baca rumah baca komunitas. Mereka meminjam buku, membaca buku, dan mereka sangat antusias, dan kami merasa bahagia ketika buku-buku itu dibaca dan bermanfaat untuk kami. Seberapa besar peran sebuah komunitas sosial dalam tindak bela negara? Saya pikir rumah baca komunitas dalam mengupayakan fasilitas baca
itu adalah bagian dari upaya untuk menumbuhkan kecintaan kepada negara. Karena kami pikir dengan tidak adanya ketersediaan fasilitas berupa bacaan misalnya, buku-buku ataupun fasilitas bacaan yang tidak terfasilitasi oleh pemerintah, itu justru akan menurunkan semangat nasionalisme. Menurut pandangan Anda, bagaimana kondisi pemuda zaman sekarang dalam bela negara? Pemuda ya, kalau misalnya kita ingat di awal-awal kemerdekaan itu kan pemuda punya peran penting ya dalam negara. Ketika dilahirkan Sumpah Pemuda dan pemuda bersatu untuk memajukan negara. Bahkan Soekarno pun pernah berkata bahwa berikan aku 10 pemuda, maka akan dicabut Meru dari akar. Tapi dengan melihat kondisi pemuda saat ini, mungkin data-datanya juga belum ada. Tapi mengamati sekilas tentang dunia sosial media, saya cukup pesimis melihat kondisi pemuda saat ini. Pertama misalnya soal aplikasi TikTok misalnya. TikTok ini sangat mempengaruhi anak-anak muda saat ini dan sangat menghilangkan daya kritis pemuda saat ini. Kenapa? Dengan adanya fasilitas teknologi yang seharusnya dimanfaatkan sebaik-baik mungkin untuk keperluan kemajuan bangsa, tapi kok itu menjadi sebuah penyakit dalam negara Indonesia. Sebagai pemuda, terutama mahasiswa, apa saja tindakan bela negara yang dapat dilakukan era zaman sekarang ini? Ya, sebenarnya tindakan bela negara itu ya mungkin kita tidak perlu cara yang terlalu wah, itu yang bahkan kadang-kadang melampaui imajinasi. Ini ya tindakan bela negara yang paling sederhana kalau untuk semangat literasi adalah memperbanyak membaca. Karena saya pikir dengan daya kritis itulah kita akan berkembang menjadi negara maju. Kalau selama kita tidak membaca, maka ya kita akan terlena dan terbuai dengan suasana. Banyak yang bisa kita pikirkan tentang pentingnya rasa bela negara bagi generasi muda. Bahkan sejak menjadi pelajar, kita sudah mendapatkan pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan rasa bela negara tersebut. Rasa bela negara juga dapat dimulai dengan memahami daerah serta lingkungan masing-masing. Bahkan, mempraktikkan nilai-nilai budaya bangsa seperti sopan santun dan gotong royong juga merupakan hal kecil yang dapat menjadi pupuk dalam mengembangkan rasa bela negara. Namun, bukan hanya dari generasi muda saja. Generasi tua pun juga memiliki kewajiban untuk tetap mengawasi dan membimbing para pemuda agar menjadi pribadi yang dapat dibanggakan oleh masyarakat dan lingkungannya. Kesimpulannya adalah, kenakalan remaja memang tak akan ada habisnya. Namun bukan berarti kita hanya akan membiarkannya saja. Setiap unsur masyarakat, mulai dari pemuda itu sendiri, teman-teman sepergaulan, serta generasi tua harus menjadi pembimbing di dalam pembentukan karakter bela negara. Dengan harapan, tindak kriminal yang dilakukan oleh pemuda dan remaja akan berkurang atau bahkan tidak akan terdengar lagi di telinga kita.